ada istilah itu ya. Nah, jadi ukuran dewan direksi itu kalau misalkan Inggris itu board of directors, and untuk ukuran dewan komisaris itu adalah board of direksi non eksekutif. Kalau yang dan indikasi proposal saya itu pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dan juga Bursa Malaysia. Habis. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Nah, di depan ini adalah latar belakang atau reason, alasan saya mengembangkan proposal penelitian ini. Teman-teman bisa lihat di depan ini adalah statistik laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, untuk PDB sendiri itu kalau di Inggris itu GDP, Gross Domestic Product. Jadi pendapatan nasional suatu negara industri manufaktur ini di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu mengalami penurunan persentase, dan penurunan persentase terbesar itu terjadi pada tahun 2020. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa bisa sampai merosot menyentuh angka minus 2,93%? Ada yang tahu? Pandemi COVID. Betul sekali. Karena pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini menyebabkan krisis ekonomi yang sangat besar yang terjadi di Indonesia dan bahkan mungkin di seluruh dunia. Kalau boleh tahu di Malaysia juga mengalami hal yang sama? Sama ya. So, inilah alasan kenapa ini adalah fenomena yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 pada industri manufaktur. Nah, dalam kondisi krisis seperti ini, maka hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan itu adalah mengevaluasi kinerja keuangannya, mengevaluasi financial performance perusahaannya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi financial performance pada penelitian atau proposal ini yang dikaji adalah CEO narsisme, kemudian ukuran perusahaan, tadi ukuran dewan direksi atau direktur eksekutif, kemudian direktur non eksekutif. Nah, berikutnya ini adalah tujuan penelitian yang saya harapkan ketika penelitian ini selesai dibuat. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu untuk menguji atau menganalisis bagaimana sih pengaruh CEO narsisme terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang kedua itu menganalisis dan menguji bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga untuk menganalisis bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi. Terus juga yang keempat menganalisis dan menguji ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir itu untuk menganalisis apakah ada perbedaan hasil hipotesis menggunakan data perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dan juga menggunakan data perusahaan manufaktur yang ada di Malaysia. Nah, nanti mungkin setelah sesi ini saya ingin minta tolong ke teman-teman WIS, saya butuh data dari Malaysia, perusahaan-perusahaan Malaysia seperti itu. Boleh? Mantap. Nah, berikutnya ini adalah manfaat penelitian atau manfaat proposal penelitian yang saya harapkan. Ada 2. Yang pertama yaitu manfaat secara praktis dan teoritis. Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian mengenai pentingnya peran dan perilaku CEO, kemudian ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi atau direktur eksekutif, kemudian ukuran dewan komisaris atau direktur non eksekutif terhadap kinerja keuangan atau financial performance. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan bagi peneliti, bagi saya sendiri, dan juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi untuk penelitian sejenis. Nah, selanjutnya ada definisi variabel. Yang pertama ada variabel dependent atau variabel Y. Variabel dependent ini adalah variabel yang kita uji, di mana variabel yang saya uji di sini adalah kinerja keuangan.
So teman-teman ada yang tahu, ada yang mau menjelaskan nggak? Berpendapat mengenai apa itu kinerja keuangan, apa itu financial performance? Ada yang tahu? Ada yang mau? Atau saya tunjuk? Oke, saya tunjuk diri saya sendiri. Kinerja keuangan itu adalah gambaran, deskripsi mengenai keadaan keuangan di suatu perusahaan, apakah itu naik atau turun. Dan untuk ukuran atau nilai dari kinerja keuangan ini diukur atau dinilai itu dari return on asset, di mana laba bersih perusahaan akan dibagi dengan total aset. Sebelumnya mohon maaf apabila suara saya melengking ya, soalnya agak terkena radang penyesuaian makanan di sini. Untuk variabel yang kedua ada variabel independen, yaitu faktor-faktor yang variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Yang pertama atau biasa disebut dengan X1 ada CEO narsisme. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada nggak yang bercita-cita pengen jadi seorang CEO? Ada? Okay. Siapa? Angkat tangan ya. Oke, Vino. Boleh nggak Vino coba sebutkan apa sih yang Vino tahu tentang CEO itu? Yang aku tahu tentang CEO, Yeah. CEO itu pemimpin yang mengatur jalannya sebuah perusahaan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Mungkin dari teman-teman dari kuis? Ada yang mau menambahkan? Akan? Akan mau menambahkan? Abang. Mungkin Asraf? Oke, Asraf, apa? Oke, bos. Oke, bos. So, jadi CEO itu benar. CEO itu kepala, head dari sebuah company yang mempunyai wewenang dan juga tanggung jawab untuk menjalankan operasional perusahaannya. Dan di sini untuk mengukur variabel ini, saya menggunakan size foto CEO pada annual report tahun 2021. Untuk variabel independen yang kedua ada X2, yaitu ukuran perusahaan, size of the company. Ada yang tahu pengertiannya? Ada yang menjelaskan? Tadi kah? Oke, biasa saja, kapal. Ukuran perusahaan itu adalah skala besar atau kecilnya suatu perusahaan. Dan dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dinilai menggunakan rumus logaritma netral dikalikan dengan total aset. Kemudian variabel yang ketiga ada X3, yaitu ukuran dewan direksi atau direktur eksekutif. Sebelumnya ada yang tahu apa itu direktur eksekutif? Ada yang tahu? Jadi dewan direksi itu atau dewan direktur eksekutif itu adalah seseorang dalam perusahaan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas keseharian atau operasional perusahaan. Dan dalam penelitian ini, ukuran dewan direksi diukur dengan total anggota dewan direksi atau direktur eksekutif pada suatu perusahaan. Variabel yang terakhir ada variabel independen, yaitu variabel ukuran dewan komisaris. So, dewan komisaris ini adalah direktur non-eksekutif ya. Direktur non-eksekutif itu adalah direktur yang tugasnya itu mengawasi kinerja dari dewan direksi atau direktur eksekutif. Dan dalam penelitian ini, ukuran dewan komisaris ini diukur dengan total anggota dari dewan komisaris. Nah, berikutnya ini ada kerangka pemikiran atau bahasa Inggrisnya itu framework dari proposal penelitian saya. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua grand teori, ada upper echelon teori dan juga agensi teori, di mana dua teori inilah yang nantinya menghubungkan, menjelaskan bagaimana keempat variabel di atas, ada CEO narsisme, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi dan juga dewan komisaris, itu nanti mempengaruhi si kinerja keuangan atau financial performance suatu perusahaan. Nah, berikutnya ini ada pengembangan hipotesis. Jadi jawaban sementara yang saya buat atau saya kembangkan.
Berdasarkan dari definisi variabel yang tadi dijelaskan dan juga ditinjau atau dilihat dari jawaban-jawaban penelitian terdahulu, di sini saya mengembangkan hipotesis bahwa CEO narsisme, kemudian ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Next, ini ada jenis, kemudian ada data, populasi, dan sampel penelitian. Untuk pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah penelitian kuantitatif. Teman-teman ada yang tahu apa itu penelitian kuantitatif? Mungkin dari teman-teman Malaysia, kuis kuantitatif. Analisis data yang berdasarkan statistik. Teman-teman panitia, ini break azan dulu atau dilanjut aja? Teman-teman dari kuis ini mau dilanjut dulu apa break? Thank you. Kedengri. Tadi nyampe mana ya? Jenis data ya? Oke, teman-teman, ada yang tahu apa itu penelitian kuantitatif? Kuantitatif. In English. Oh, pakai nomor. Ya, betul. Jadi penelitian kuantitatif itu adalah analisis data yang bersifat statistik atau angka-angka dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dibuat atau telah dikembangkan. Kemudian untuk data penelitian dalam proposal saya ini adalah data sekunder. Apa tuh data sekunder? Ada yang tahu? Tidak secara langsung. Betul. Data sekunder adalah data yang tidak diterima secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui dokumen atau juga other people, orang lain. Dan dalam kasus ini, dalam proposal saya ini, data sekundernya itu adalah annual report tahun 2021. Kemudian ada populasi dan sampel. Untuk populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga Bursa Malaysia. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya itu purposive sampling, di mana ada beberapa syarat yang digunakan untuk pengambilan sampel. Syarat yang pertama yaitu perusahaan harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia maupun Bursa Malaysia. Kemudian syarat yang kedua, perusahaan itu harus sudah menerbitkan annual report tahun 2021. Dan yang ketiga yaitu, atau yang terakhir, perusahaan itu tidak dalam kondisi merugi.
Nah, berikutnya ini masuk ke teknik analisis data, yaitu cara di mana saya membuktikan bahwa hipotesis yang saya kembangkan atau saya buat itu berpengaruh atau tidak. Ada beberapa step, ada 4 step. Step yang pertama dilakukan dulu uji outlier dan analisis statistik deskriptif, di mana kita menggambarkan jelas data yang kita dapatkan seperti apa. Kemudian di step kedua ada uji asumsi klasik atau asumsi klasik test. Ini adalah syarat untuk lanjut ke step ketiga, yaitu analisis regresi berganda, di mana uji asumsi klasik ada uji normalitas, kemudian autokorelasi, multikolinearitas, heterokedastisitas. Berikutnya step ketiga yaitu analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengukur atau menganalisis seberapa besar sih pengaruh nanti seperti variabel CEO narsisme, ukuran perusahaan, kemudian ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan, itu seberapa besar. Kemudian di step terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji simultan, dan juga uji parsial. Nah, ini adalah penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian lain, mengenai topik yang hampir sama yang dijadikan referensi bagi saya dalam mengembangkan proposal penelitian saya ini. So, thanks, that's it. Itu adalah penelitian presentasi penelitian saya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau kasih kritik, saran atau masukan, saya persilakan. Oke, Isma, silakan. Oke. Apa alasan Dinar memilih CEO narsisme sebagai variabel independen? Dan kenapa CEO narsisme itu diukurnya dengan size foto, sedangkan kan laporan itu dibuatnya bukan sama CEO-nya, melainkan ada bagian yang membuat laporan tahunan. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu cukup menyulitkan. Kenapa saya kenapa saya memilih variabel CEO? Karena ini saya pertama kali baca ada variabel CEO narsisme itu saya tertarik gitu. Seperti yang kita tahu, setiap individu, setiap manusia itu mempunyai karakteristik masing-masing, betul? Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang apa lagi? Hah, apa tuh? Ambivert mungkin itu. Saya tidak tahu. Dan saya ingin tahu apakah karakteristik itu berpengaruh di dalam dunia company, dunia perusahaan atau dunia kerja. Dan tadi pertanyaannya kenapa ukurannya itu foto ya? Karena kalau misalkan saya lakukan uji observasi secara langsung, itu tidak memungkinkan. Karena perusahaan di Malaysia juga mungkin ada banyak perusahaan manufaktur. Kemudian di Indonesia juga banyak. Kendalanya sangat besar. Yang paling utama adalah biayanya besar. Kemudian yang terakhir, pertanyaan apa? Isma? Asma. Oke, memang laporan keuangan itu dibuat oleh bagian akunting, betul? Tapi kan yang mempublikasikan, sebelum dipublikasikan, laporan keuangan itu kan masuk dulu ke CEO, dicek dulu kan? Nah, kalau misalkan CEO-nya itu mempunyai kepercayaan diri tinggi dan juga ingin narsis, ingin tampil di laporan keuangan, maka CEO tersebut lihat terlebih dahulu laporan keuangannya. Ini foto saya mana nih? Kok nggak ada? Harusnya full foto saya gitu. Itulah kenapa saya meneliti ini dengan ukuran foto seperti itu. Gimana Isma? Sudah pas? Oke, ada lagi yang lain? Oke Ibu, saya persilakan Ibu. Bisa.
Ya, salah, saya foto. Mau pakai bahasa Indonesia atau Indonesia. saya atau saya foto? Itu Inggris Indonesia. Kalau Malaysia, foto, Ukuran foto. Itu bagaimana cara mengukurnya? Jadi kalau ukuran gambar berarti besar, kecil, atau halaman, Ya. apakah sama ketika CEO-nya dulu, Ya. saya berdiri satu halaman, atau kemudian duduk satu halaman? Itu bagaimana cara mengukurnya? Oke, terima kasih. Apakah ukurannya untuk size dimension atau ikut di style-nya? Oke. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk ukuran fotonya, penilaian ukuran fotonya itu saya tertarik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nah, saya tertarik dengan penelitian yang dilakukan oleh Chatterjee dan Hamrick pada tahun 2017. Di sana ia meneliti CEO narsisme itu, variabel CEO narsisme menggunakan foto, di mana penilaian ukurannya itu ketika apabila tidak ada foto CEO pada annual report, maka itu dinilai dengan 1. Kemudian apabila terdapat foto CEO bersama 1 atau lebih rekan eksekutif lainnya, itu dinilai dengan 2. Kemudian apabila foto CEO-nya itu yang tampil itu kurang dari setengah dari 1 lembar annual report, itu dinilai dengan 3. Kemudian apabila foto CEO sendiri itu lebih dari setengah, itu dinilai dengan 4. Dan apabila full satu halaman foto CEO, maka itu dinilai dengan 5. Seperti itu, Ibu. Iya. 2007. Oke. Kalau orang Malaysia mungkin sebenarnya atau saya duduk hanya sendiri. Di annual report-nya kira-kira sering duduk atau Di laporan keuangan. Berdiri di Indonesia kita lihat sendiri. atau duduk. Oke. Karena kadang kalau orang Indonesia tuh lebih narsis. Iya. Selfie. Iya, betul. Atau kalau di Malaysia itu ada juga. Oke. Ada sampel satu dua yang mungkin punya. Oh, ternyata kalau di Malaysia akhirnya duduk. Iya. Di Indonesia ternyata sukanya Berdiri. atau mungkin malah setengah duduk. Setengah-setengah. Bisa dikembangkan mungkin nanti ukurannya banyak. Oke. Terima kasih Ibu atas pertanyaan dan masukannya. Saya terima dengan baik. Gimana, ada yang ingin bertanya lagi? Itu Nuzi boleh Nuzi dulu. Bagaimana hubungan antara variabel S1, 2, X3, dan 4 dengan variabel Itu dulu ya. Itu aja pertanyaannya. Oke. Untuk hubungan, karena ini masih bersifat proposal, ini masih bersifat praduga saja. Berupa hipotesis saja. Jadi di sini hubungannya itu saya gambarkan berpengaruh positif semua. Cuman kan kita belum uji, saya belum uji, jadi saya belum tahu pasti hubungannya apakah berpengaruh positif atau tidak berpengaruh. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa dulu? Boleh Mala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Apakah boleh dijelaskan apa hubungan antara variabel
Jadi sebab-sebabnya variabel Nanti. tersebut berpengaruh yang jadi dasar minat mengambil Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa saya mengambil penelitian variabel-variabel tersebut? Karena saya juga sebelum melakukan penentuan variabel ini, saya baca-baca terlebih dahulu di berbagai jurnal, dan saya mendapatkan beberapa jawaban. Misalkan di variabel sionarsisme, itu di penelitian misalkan di penelitian si A itu berpengaruh, dan di penelitian si B itu tidak berpengaruh. Jadi saya tertarik untuk meneliti variabel tersebut seperti itu. Berpengaruh positif, berpengaruh itu karena si CEO-nya itu dengan adanya foto CEO itu, dengan kepercayaan CEO itu menambah kinerja keuangan. Jadi keuangannya menjadi lebih baik seperti itu. Dan yang tidak berpengaruh, maka dengan dengan adanya foto CEO yang gede atau kecil, itu kinerja keuangannya masih sama saja, tidak berpengaruh seperti itu. Ada lagi, teman-teman? Oke, boleh. Kalau berdasarkan perjanjian produksi itu beberapa LOA atau masih itu komputer dinas. Beberapa meneliti komputer LOA sebagai indikator penelitian. Oke. Kenapa saya memilih indikatornya itu ROA terhadap kinerja keuangan? Itu karena saya baca-baca bahwa investor itu dalam menilai kinerja keuangan perusahaan kebanyakan menggunakan ROA, dan di berbagai penelitian juga kebanyakan itu menggunakan indikator ROA. Jadi tujuan saya menetapkan ROA sebagai indikator itu supaya penelitian saya nanti bisa dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman kuis ada? Akan? Teteh? Teteh-teteh yang di belakang mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ashraf. Iya. Komisaris. Kalau dewan direksi itu adalah seseorang di perusahaan yang tugasnya itu menjalankan operasional, menjalankan kegiatan di lapangan secara langsung. Dan untuk dewan komisaris itu bertugas untuk mengawasi dan juga memberikan masukan-masukan terhadap dewan direksi seperti itu. Bukan. Kalau di perusahaan itu, kalau misalkan dewan direksi itu eksekutifnya, kalau misalkan komisaris adalah non eksekutifnya seperti itu. Ada lagi teman-teman? Boleh, silakan Sylvia. Kan Dina tuh ngambil rujukan dari kamu, apa yang membedain penelitian Dina sama penelitian sebelumnya? Terus kenapa penelitiannya ngambil dari 2016 sampai 2020? Oke. Jadi pertanyaan itu apa perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, dan juga kenapa penelitiannya itu bukan dari tahun 2016, ngambilnya dari tahun 2016 ke atas. Oke. Kenapa perbedaan dulu? Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu ada penambahan dua variabel. Yang tadi ukuran dewan direksi dan juga ukuran dewan komisaris. Kemudian untuk penelitian terdahulu saya juga ada yang di tahun 2022. Ada di slide. Nah, untuk penelitian rujukan saya adalah ini, Mutiami dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang meneliti sionarsisme dan juga ukuran perusahaan. Seperti itu. Jadi saya tambahin ukuran dewan direksi dan juga ukuran dewan komisaris. Seperti itu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi
atau ingin didiskusikan? Mungkin cukup. Mohon perhatiannya teman-teman. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, kalau cukup mungkin saya tutup. Bolehkah saya tutup dengan pantun? Boleh. Akan siapa namanya? Yunus, oke. 2, 3, Yunus berlari. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.